tangannya dijepitin ke pintu mobil yang mainan serius? itu. Dari psikologisnya aja sih. Ternyata dia itu diusir oleh orang tuanya karena suka mukulin adiknya. Ternyata gue bisa sayang sama istri tuh lebih tinggi lagi gitu. Sampai segini gue rela ngelakuin apa aja buat dia gitu kan. Setelah punya anak ternyata lebih tinggi lagi gitu. Cika. Ternyata. Assalamualaikum guys. Nih gue abis ini mau ada podcast dan sekarang lagi nunggu bintang tamunya. Tapi biasanya sebelum kita syuting kan gue tuh ada briefing dulu sama anak-anak gitu. Aduh. Kalau nggak enak badan kayak gini, nggak enak banget ya. Tapi alhamdulillah gue nyetok minyak herba Wahid di kantor. Nah, ini nih guys, minyak gosok herbal andalan yang multifungsi. Pertolongan pertama pada penyakit, insya Allah berkhasiat. Nah, minyak herba Wahid ini dijamin halal dan aman banget dipakai. Soalnya terbuat dari bahan-bahan herbal dan ada ekstrak sambiloto sama brotowali. Dan juga mengandung habatus sauda yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ini tuh ya, wangi herbalnya tuh bener-bener seger banget. Beda banget sama minyak herbal lainnya. Selain buat masuk angin, batuk pilek, herba Wahid juga bisa jadi solusi kalau kaki terkilir. Mengobati luka memar, luka jatuh, bengkak, luka bakar, panas, dan juga luka gigitan serangga. Bisa juga dibalur buat perut kembung, rematik, dan juga minyak bekam. Balur pada badan anak saat masuk angin, batuk, pilek, dan demam juga bisa. Masya Allah, pokoknya bener-bener multifungsi. Herba Wahid ini bisa dibeli di minimarket, di apotek, toko obat, dan juga e-commerce. Kalau soal harga, temen-temen gak perlu khawatir. Karena Herba Wahid cuma 20 ribuan aja. Pokoknya gak usah ngeluh sakit, langsung ambil minyak Herba Wahid, insya Allah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Roger, apa kabar? Baik bro. Masya Allah. Kalau panggil dia tuh kadang-kadang kita tuh jadi ngerasa kayak polisi. Iya. Roger. Di kopi, di teh, di kopi. Bro, makasih ya bro ya. Udah datang ke sini. Datang ke sini. Alhamdulillah nih. Susah loh jadwalnya Roger nih. Kemarin dari Jepang sama Korea loh. Korea Utara bro ya? Jangan dong, jangan. Korea Selatan. Berapa lama? Total 3 mingguan lah. 3 minggu. 3 minggu. 3 mingguan. Jepang sama Korea lama gak sih itu? Lama lah, 3 Lama ya? minggu, iya. Lo Lamaan lu dong. Lu sebulan. Enggak, 3 minggu di Jepang 2 minggu. Korea 2 minggu. Kan Oh, belum Korea pernah 2 kemarin minggu. Kan. Bareng sama teman-teman ya udah jadinya sekitaran 2 minggu. Nah. Terus itu karena tiketnya mahal, jadi kalau bolak-balik mendingan sekalian aja. Oh, jadi sekalian ya Jepang Korea gitu ya. Kalau Wisnu tuh sebaliknya dari lo. Jadi dia mendingan dia sebentar tapi sering. Iya kan? Iya kan? Kalau gua nggak mau lama-lama, nggak mau gitu kan. Terus dia minta pulang gitu. Ya si Ren udah aduh suami gue nih gitu kan. Gue seminggu aja bisa pusing gue di sana. Kalau keluar negeri ya, nggak tahu kenapa gue tuh udah langsung ingat muka-muka mereka nih. Langsung. Udah lama gak ngomelin ya? Ya udah seminggu gue gak ngomelin anak-anak nih. Gitu. Tapi emang lu sama Cika hobi traveling ya? Iya, hobi sama seneng. traveling. Sama kayak Irwan sama Kia juga. Dulu Irwan gak suka. Gue sama lah kayak Wisnu dulu. Tapi akhirnya jadi suka. Kenapa sih Wan? Lo jadi suka tuh kenapa? Ya gue pacaran mulu, gue cuma berdua. Oh. Iya kan gue anak belum ada. Iya kan terus ya menyenangin istri gimana caranya coba? Oh jalan-jalan kayak Jalan-jalan. Nikmatin lah ya. Ini Nikmatin kan ya. jadi gue yang ditanya. Terus Wan gitu. Waktu kesana bawa anak? Bawa anak Dua-duanya? dua-duanya. Soalnya kan yang satu masih Nyusu ya? terus. Jadi Bedanya berapa tahun sih? Anak pertama sama kedua? hampir 2 tahun ya. Waktu itu umur berapa dibawanya ke sana? Kemarin Berarti Syakil berapa umurnya?
Ya hampir 3 tahun lah ya. 3 tahun. Hampir 3 tahun, yang pertama hampir setahun. Itu bukannya agak ribet ya? Banget bro. Tiap kali pergi geleng-geleng gue. Gue kebayang sih, gue satu aja UKSnya, gue nggak Ini bisa. dua, bro. Nggak bawa babysitter kan? Bawa. Kalau nggak jalan-jalan bro. Yang pusing bagasinya bro. Barang-barang anak-anak kan banyak banget. Betul sih. Dan gue tuh pernah punya pengalaman waktu di Jepang. Ke Jepang gue sama Adam sama Shiren bertiga aja. Terus gue tuh Adam qadarullah waktu itu lagi sakit. Waktu di sana. Jadi buang-buang air. Waduh anak-anak ya udah kayak sakit kan rewelnya Masya Allah ya. Terus bawa babysitter berapa? Babysitter 2. 2 ya? Oh 2, jadi dua, iya. jadi jaga salah satu. Makanya lu bisa jalan-jalan. Iya. Lu makanya kebayang. Iya. Tiba-tiba kok bikin konten di sini gitu. Tapi ngomong-ngomong ngomongin babysitter ya. Waktu itu sempat ada berita, gue baca di media juga, di media online. Ada masalah sama babysitter ya. Itu kenapa sih bro? Maksudnya ini mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat kita juga. Kan kita punya babysitter juga gitu kan. Babysitter kayaknya emang lagi kurang beruntung yang bertubi-tubi aja sih. Oh gitu ya? Nggak cocok ya. Jadi yang kasus pertama itu bukan yang ngejelekin babysitter ya. Iya, enggak, tapi ini enggak. lebih ke orangnya ya. Iya. Dia itu sebenarnya ternyata setelah dicari tahu, Ya. yang pertama itu kan kasusnya dia ngasih makanan yang basi ya waktu itu ke Syakil ya. Itu sengaja bro. Kayaknya nggak sengaja ya. Jadi pertama karena emang dia nggak ada pengalaman babysitter. Sebelumnya ternyata dia tuh jaga counter HP. Oh oke. Dijadiin babysitter di yayasan itu. Konter. Makanya. Itu yayasan. Iya makanya. Gimana tuh? Kalau dia kan ibaratnya kalau handphone Ini kan. jaga handphone bukan jaga anak. Ini yang dijaga anak bro. Iya asli. Itu gregetan banget sih. Buset kan ini nyawa ya. Kepercayaannya kan mesti yang tinggi banget gitu. Iya. Tapi ya dikasih kualifikasi yang kayak gitu, buset dah. Terus Greget, lo kesel protes banget. nggak sama yayasan? Protes. Tapi yang pertama ini gue nggak semarah sama yang kedua ini. Yang kedua, yang kasus kedua ini dia yang nyakitin secara fisik gitu ya. Mukul bro. Ya mukul juga. Terus lagi main tuh tangannya dijepitin ke pintu mobil yang mainan itu. Asli, Syakil kan dia anaknya wah Masya Allah banget ya, dari lahir tuh nggak pernah rewel. Masya Allah. Tidur sendiri gitu, maksudnya ya kita nggak pusing lah gitu ngerawatnya saat kecil. Ini Syakil yang pertama kan ya. Anak yang pertama. Dan dia jarang banget nangis. Ini nangis terus. Ini kalau nangis artinya pasti something wrong gitu Iya, kan. iya. Sampai sekarang Syakil pun masih trauma sama mainan-mainan mobilnya itu. Kayaknya emang traumatik banget buat Syakil. Aduh. Bro itu ketahuannya di mana? Maksudnya ketahuan akhirnya Waktu itu jadi CCTV. Dari CCTV. Tapi CCTV kan nggak ada suara biasa kan? Atau lu ada suaranya? Ada. Ini yang ada lu suara. Yang ada suara. Oh besok gue bakain suara deh kayaknya. Awalnya gue nggak demen pakai CCTV gitu ya. Tapi emang Cika suruh pasang, dia paksa banget kan, dia maksa buat suruh pasang. Oke, pasang. Dan ternyata emang berguna banget sih. Waktu kejadian di kamar pas mau ditidurin, mungkin si babysitternya dia pengen buru-buru me time gitu kali ya. Syakilnya belum mau tidur, masih agak rewel gitu. Jadinya sebelum-sebelumnya juga Syakil setiap kali mau tidur kenapa nangis ya? Kita juga udah kayak red flag gitu kan, kayaknya ada yang nggak beres mungkin ya. Nah pas yang terakhir kali Syakil nangis, si Cika mungkin ada feeling seorang ibu kali ya. Coba cek nih, oke dicek gitu. Ternyata pas lagi tidur gitu, biasa kan kalau anak kecil kan suka yang tangannya ngutak-ngutil bantal mau cari lelapnya gitu kan. Iya. Sama si susternya ini disentil tangannya, kenceng banget gitu, sampai si Syakil nangisnya sampai kehabisan napas gitu. aduh ya Allah. Apa? Sampai kayak gitu. Gue ngeliatnya kayak iya sih cuma disentil doang, tapi ini anak gua dah. Enggak, terus tapi lu perasaan lu gimana bro pas
lo tahu terus lo Udah sampai ubun-ubun rasanya tuh. Kesel banget, asli kesel banget. soalnya gue kalau pas dulu belum punya UKC ya dengar cerita kayak gini, oh kurang ajar juga gitu doang. Tapi sekarang kayak ngerasain karena gue udah punya anak. Beda. Nggak rela gitu. Wah ini gila sih gitu kan kayak lo berani-beraninya gitu kan. Iya. Terus akhirnya kemarin itu udah langsung bawain ke kantor polisi yang Polres Jakarta Selatan situ, masukin udah. Oh lo kasih efek jerak itu gitu Iya, ya? efek jerahnya di situ sih. Itu gimana nasibnya dia? Nggak tahu. Oh nggak tahu, udah pokoknya lo serahin aja Udah gitu. serahin aja, udah nggak mau tahu Ya, tapi lagi. perlu sih. Iya. Nggak kok. Dan dia udah kedua kali Ji, ya kan. Nggak, kalau yang kedua ini memang parah sih. Parah. Kalau yang Iya. pertama mungkin kan memang ketidaksengajaan ya. Memang ketidaksengajaan. Dan Karena emang dia yang pertama kan karena emang dia lalai banget gitu kan makanannya. Maksudnya dicobain dulu atau bebasi. gimana gitu Heeh. Terus juga Syakil jatuh. Segala macam Oh. kayak gitu-gitu. Nah yang kedua ini ketika Syakil diperlakukan seperti itu dan yang satu lagi tadi, sorry bro, dijepit tangannya di pintu mobil. Di pintu mobil. Pintu mobil mainan dia. Oh mobil mainan. Mobil mainan Itu dia. gara-gara apa? Kalau misalnya tadi kan gara-gara nggak tidur. Iya, setelah kita udah keluar gitu, terus kita cari tahu backgroundnya dia, ternyata ya emang dari psikologisnya aja sih. Ternyata dia itu diusir oleh orang tuanya karena suka mukulin adiknya. Aduh. Kayak gitu-gitu. Ternyata background check perlu ya. Perlu banget. Jadi sekarang lu kalau milih babysitter tuh yang gimana? Maksudnya wah ini pasti kan gue aja sampai sekarang ya nggak, ya alhamdulillah nggak pernah kayak gini. Insya Allah mudah-mudahan enggak. Iya, jangan sampai. Itu aja gue milihnya nih ntar anak gue ini gak ya gitu. Gue suka Parno kalau gue di apa dibaliknya kebalikannya lo. Gue liatin kan CCTV di handphone gue kan gue liatin ya kalau anak gue lagi ini gue liatin lagi di atas gue liatin gitu diapain gak ya diapa-apain gak gitu. Gue emang agak Tapi emang lebih bagus gitu sih, jadi lebih baik berjaga-jaga daripada nyesel, bro. Iya. Iya sih. Daripada cuek-cuek aja ya. Iya. Setelah kejadian itu ya kan pasti lo trauma sama Cika gitu ya. Banget. Terus tapi kan tetap yang tadi lo bilang ke Jepang, Korea lo tetap ada babysitter nih 2 nih. Dan lo pernah tinggalkan juga gitu loh. Ketika lo jalan gitu. Iya. Seberapa yakin dan lo gimana cara benar-benar milih babysitter gitu loh. Pas setelah itu sih asli nggak ada rasa percaya sedikit pun sih. Jadi, Wajar. ya, sialnya babysitter yang setelah itu kali ya. kasihan dia bisa dia malah baik-baik aja gitu kan. Hari pertama begitu datang langsung ditatar gitu. Gue kasih tahu sih, ini sebelumnya sempat ada kejadian begini. Dan gue nggak segan-segan buat polisikan gitu. Ada kali setahun kali ya, itu bener-bener didampingin terus, nggak ada rasa, maksudnya ya masih skeptis banget lah gitu Ya, buat skeptis percayaan ya, gitu. ya. Tapi ya alhamdulillah banget sih ya, begitu dapet yang berikutnya ini bagus banget. Alhamdulillah. Bagus Masya banget. Allah. Dan kita juga, gue belajar ya, anak-anak kan sensitif banget kan hatinya ya. Kalau dia bisa nempel sama babysitternya gitu, bisa nyaman, ya artinya si babysitternya ya emang ngejaga Sayang, dengan baik. beneran Iya, sayang. beneran sayang. Yang penting tuh emang babysitter tuh emang harus sayang kan sama anak kita kan. Kalau nggak sayang tuh jadinya jadi kayak yang cuma kerja. Kalau cuma kerja kan gimana sih? Kayak nggak pakai hati gitu loh. Iya, cuma ngejalanin kewajiban. Menjalani kewajibannya dia doang. Tapi kalau bagi-bagi tugas antara misal lo sama Cika nih, kan ada babysitter juga. Itu biasanya waktunya gimana tuh? Kalau gue kan kalau di rumah banyakan Shiren sebenarnya yang jagain gitu kan. Kalau gue lagi 90%. 99. Ya, banyakan Shiren. Tapi kalau ketika pulang ya misal kayak Sabtu Minggu, itu gue sempetin kayak misalnya kalau bisa gue tinggalin handphone gue benar-benar main sama anak gitu. Kalau lo gimana, bro? Ya selama di rumah sih sebisa mungkin ngabisin waktu ya sebanyak-banyaknya ya. Maksudnya sebanyak-banyaknya sama anak. Karena gua sama Cika punya pendapat atau prinsip, momen yang di umur-umur segitu nggak akan Ya, balik golden lagi. age gitu lah ya. Balik lagi. Jadi Betul. waktu yang udah terlewat nggak akan balik Iya, nggak lagi. mungkin balik lagi, betul. Yang saat sekarang dia masih yang nempel banget. Bisa sama dipeluk, kita. bisa dicium setiap saat Nanti gitu kan. dia udah tambah gede, yang ada malah
me time aku mana aja gitu-gitu. Udah mulai remaja, dia pasti ada kehidupan masing-masing yang nggak akan terulang lagi. Jadi Adam aja udah susah dicium. Udah ngapain aja? Enggak kan, kalau dibilang alasannya ada kumis sama janggut katanya. Padahal udah nggak mau deh, males deh kayaknya, mantum. Iya tapi memang banyak teman-teman juga bilang kayak gitu tuh kalau udah mulai gede, lo udah nggak bisa peluk setiap saat dan cium katanya. Jadi lo sekarang lo, ya pokoknya lo ada waktu nikmatin ini, aja, lo nikmatin deh. nikmatin aja, bener. Jadi kalau lo kayak gitu ya, jadi di rumah maksimalin aja waktu sama anak-anak gitu ya. Tapi sering jalan gak sih, maksudnya kemana sama anak-anak? Ke mall. Ke mall paling kan ya playground paling. Nemenin nih ke Iya, playground. nemenin playground kayak gitu-gitu sih. Ya rutin lah paling seminggu sekali lah setidaknya ngajakin Oke. main kemana gitu sih. Lo nikah udah berapa tahun sih bro? Nikah. Yang sama Cika ya. Iya. Nikah 2019. 2019, 2023. Iya. Mau 4 tahun. 4 tahun lah ya. 4 tahun, alhamdulillah ya langsung setahun Langsung ada set. Syakil ya. Itu gimana perasaan tuh punya anak, terus Ya ada anak kedua lagi, Masya Dia Masya Allah berkah banget loh Berkah pas banget, nikah. Masya Terus lo ya Masya Allah lah anak udah dan istri udah ya berkah lah. amin. Awalnya sejak punya anak gue jadi bisa menyadari sih ternyata gue bisa cinta sama seseorang tuh segitu tingginya Iya, gitu. iya, Masya Allah. Kalau misalnya dulu mungkin sebelum nikah, gue sayang sama orang ini gitu, gue peduli segini gitu. Terus setelah menikah, ternyata gue bisa sayang sama istri tuh lebih tinggi lagi gitu, sampai segini gue rela ngelakuin apa aja buat dia gitu kan. Setelah punya anak, ternyata lebih tinggi lagi. Cika, ternyata. Jadi Kalau gue ditanya nggak berani lo kocok kayak gitu. jadi ini kalau ditanya lo lebih sayang anak dibanding sama istri. Istri dong. Diralat. Kalau nonton takut dipukul. Takut tidur di luar. Tuh aku udah jawab kayak gitu loh yang. Tapi kan emang anak kan penerus kita gitu kan. Kita kan kita pasti lah sebagai orang tua akan ngelakuin apa aja untuk survival anak kita gitu kan. Iya. Semuanya buat anak. Betul Ya Cika sih. juga ngerasa demikian sih, semuanya buat anak dia lakuin. Perjuangan, maksudnya kalau kita tahu perjuangan Roger juga ya menuju pernikahan. itu gue denger tuh orang tuanya Cika sempet nanya ke lo ya Ji. Apa ya? Oh iya. Lo tau belum sih? Belum ya? Dengar ya. Nah, jadi orang tuanya, iya bener ya? Iya gitu. Ceritain. Tapi ya tapi dari versi Kan sama-sama Aceh ya? Namanya juga orang tua. Kalau orang tua itu kan pasti ada rasa khawatir, anak gue bentar lagi mau nikah, apalagi cewek kan. Mana nama khawatir, wajar lah. Terus enggak, lu mau tahu nggak jawabannya Wisnu kayak gimana? Lu tanya dong. Gimana sih gitu. Roger itu Jangan pap, jangan mam. enggak lah, gue kan waktu itu Roger, kamu nanya, oh enggak lah, waktu itu belum. Iya, belum ada. Tapi emang itu perjalanannya lumayan panjang ya. Kayaknya kalau Sinetron udah 7 season itu. Wah, Cinta Fitri. Iya, itu dia. Panjang banget itu. Itu lumayan juga ya waktu apa ya, maksudnya kan jadi bahasanya banyak juga ya orang-orang terdekat yang tahu ya bro ya, kisah lo sama Cika gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu masuk Islamnya waktu kapan ya bro ya waktu itu? Sebelum nikah lah pastinya ya. Sekitar setahun apa 2 tahun ya. Setahun sebelum nikah sebelum gitu nikah? Ya? 2 tahun. Kayaknya iya 2 tahun. 2 tahun sebelum nikah? 2 tahunan. Itu proses menuju akhirnya menjadi seorang muslim, itu ada bantuan Cika juga nggak? Maksudnya untuk memperkenalkan Islam gitu? Enggak sih. Enggak ya? Cika enggak maksudnya enggak ikut campur Iya. yang kayak gitu ya. Maksudnya ya dia ngebebasin. Dia ngebebasin gue buat cari tahu sendiri. Sampai akhirnya kemarin ini
dibantu sama Mualaf Center. Oh malah. Ko Stephen Stephen ya. Iya, Mualaf Center. Oh malah banyak belajarnya di situ ya. Sebenarnya tertarik sih udah lama kan. Tertarik untuk pindah menjadi seorang mualaf itu udah lama. Tapi yang nggak segampang itu karena kan gue masih ada ibu, Iya. masih ada saudara, adik kakak, masih ada keluarga. Ya, gue harus menanyakan dulu kan. Gue harus minta izin lah, ibaratnya kayak gitu. Tapi yang di luar dugaan mereka semua ngedukung bro. Support ya? Malah support. Bukan ada ini ya malah support gitu ya. Bukan, ya maksudnya pasti ada gejolak juga tuh kan. Ombak-ombak enggak ya? Nggak ada. Masya Allah, Allah mudahkan ya semuanya. Iya. Dari kakak adik pasti tanya itu serah. Oh gitu. Gitu sudah. Ya itu kan hidup gue maksudnya kasarnya begitu ya. Dari ibu juga ibu pesen boleh-boleh aja. Tapi kalau udah jadi seorang mualaf ya Tanggung jawabnya. tanggung jawab yang benar, sholat yang benar, Oh ya Allah. belajar baca yang benar. Gue juga di luar dugaan ini. Oke. Kaget beneran dia. Iya. Jadi ternyata emang ya dimudahkan banget. Kan ada orang yang emang dia pengen tapi ada aja halangannya. Nggak akan selancar itu. Tapi ya alhamdulillah banget sih kemarin benar-benar dilancarin. Dan setelah pindah menjadi seorang mualaf pun juga Pindah jadi muslim ya. jadi seorang muslim maksud aku banyak banget teman-teman yang merangkul, Masya Allah, Masya Allah. yang menuntun, yang mengajarkan, ya akhirnya ya menjadi seperti sekarang ini. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini udah hafal Rahman, Ji. Panci. Atau kita dengar dulu. Wah sih nggak pede deh, kalau gitu nggak pede deh. Jadi Masya Allah ya, maksudnya kita kan kemarin ada undang Dokter Karissa ya. Dokter Karissa di podcastnya The Sister, tapi ini kan The Ipars nih. Ini The Sister. Beda. Waktu ditanya tantangannya Masya Allah banget, luar biasa banget lah. Terus yang waktu lo sendiri ketika nanya sama nyokap Malah dengan legowo. jawaban lo aja sendiri kaget gitu ya. Dengan jawaban nyokap itu berarti kan Allah mudahkan semuanya tuh. Masya Allah ya. Sampai jawaban bisa semudah itu gitu loh. Dan lo kalau lo sama nyokap tuh sedekat apa sih bro? Deket banget. Apalagi setelah kemarin ini kan bokap nggak ada kan 2010. Oh 2010. Sejak itu ya udah sama nyokap aja kan jadinya. Ya deket banget lah. Kayak misalnya lo cerita. Lo anak pertama ya? Boleh. Kedua dari tiga. Oh kedua dari tiga. Di tengah dia. Iya. Lo maksudnya sama nyokap kayak misal kayak sama dekat sama Cika mau serius kan pasti lo cerita kan sama nyokap gitu Iya, kan. cerita. Kayak bahasanya lo mau masuk Islam aja lo izin gitu loh. Iya. Itu berarti deket banget gitu loh. Iya. Artinya ketika proses menuju sama Cika lo cerita juga gitu. Cerita. Dan nyokap sayang banget sama Cika. Oh ya? Iya, nyokap sayang banget sama Cika. Oh Masya Allah. Setiap kali Cika datang pasti ya ngobrol udah deket banget sampai bahkan terakhir sebelum mama meninggal gitu, mama bilang sama Cika jangan panggil tante, panggilnya mami gitu. Oh, Masya Allah. Udah itu belum nikah ya? Itu belum nikah. Masya Allah. Oh, dan kemarin ini gue syahadat 2 kali. Syahadat 2 kali kenapa? Iya. Pas yang awal-awal, yang rame di media itu yang kedua kali. Oh itu yang kedua kali? Itu yang kedua kali. Oh, maksudnya yang pertama tuh? Kali, bro? Iya, jadi yang pertama itu, Hah? gue nggak tahu kan, nggak paham gitu. Gue pikir menjadi seorang Muslim, ya gue syahadat aja, udah selesai gitu. Ternyata KTP gue gimana? Akhirnya, nah itu dia tuh akhirnya Cika bantu di situ
kenalin sama teman-teman juga, Golf Center juga. Jadi diurusin ya. Akhirnya diurusin. Di situ gue syahadat ulang, keluar sertifikat dong. Kalau ibaratnya kalau nikah sirih dulu. Iya. Baru negara ya. Nikah sirih dulu. Iya, di situ. Oh itu gara-gara itu maksudnya? Nah, pas syahadat itu yang kedua keluar sertifikat, nah baru heboh. Oh, karena ketahuan jadinya. Oh, bro, perasaan ketika syahadat apa bro? Ketika sudah bersyahadat gitu, apa perasaan? Kan ada yang, waktu itu siapa yang nemenin? Ketika syahadat pertama? Waktu itu sama Ustadz, aduh sekarang udah almarhum ya Ustadz. Ustadz TW. Bro, almarhum bro. Parah banget. Ustadz Ginta ya? Ginta. Ustadz. Aduh dosa banget gue nih. Dia yang syahadatin gue yang gak inget namanya. Tapi pada saat itu dia benar-benar ngebantu banget sih. Ustadz ini juga kan dia udah ngesyahadatin Banyak ya? Udah Oh, emang puluhan ribu. Masya Allah. Puluhan ribu ya? Banyak banget, Ya Allah. banget. Dia ke pelosok-pelosok di Oh, ke Indonesia. pelosok-pelosok. Jadi satu desa bisa kayak gitu ya? Oh, Masya Mesti Allah. kenal sama dia tuh, Ji. Udah Udah meninggal. almarhum. Udah. Gue jadi penasaran. Iya lah dosa bro. banget kayak gini nih. Ustadz Insan Moko Ginta. Oh. Nah, beliau itu yang Ketemunya di mana itu? Ya itu dikenalin sama yang Mualaf Center. Oh, kenalin sama Mualaf Center. Itu berarti banyak beberapa teman-teman yang lain. Ada Coach Steven juga. Apa sendiri? Waktu itu? Waktu itu Coach Steven belum. Belum ada ya? Baru rekan-rekannya Ustadz Moko Ginta aja. Oh. Pada dipeluk dong, maksudnya waktu abis syahadat gitu ya. Nangis gak waktu itu? Lebih deg-degan sih, takut salah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah banget sih. Ya ajaran pertama ya dari beliau itu. Oke. Ajarin untuk sholat, dibekelin sajadah yang ada yang kayak buat anak-anak gitu loh. Oh, yang ada bacaannya, ada bacaannya. Aduh. Gerakannya begini, bacaannya begini. Ya, oke. Dia sholat ngintip gitu kan. Sambil baca gitu kan. Oh, itu Masya Allah banget sih. Jadi proses belajar tuh dari situ ya, dari Iya, awal-awalnya dari situ. Beliau ngasihin Al-Quran pertama. Oh, Masya Allah. Ya, terus lu belajar baca Quran segala itu setelah itu tuh. Nah itu Nah itu belajar Iqra. Iya, Belajar Iqra tuh waktu itu di lokasi syuting. Itu wah Masya Allah banget sih. Dimudahin banget ya. Itu orang mau belajar gitu. Dimudahin banget. Kayak gue ngomong sama produser pelaksana yang di lokasi gitu kan. Mau belajar Iqra minta tolong dicariin ustadznya atau gurunya gitu. Dibantuin cariin. Masya Allah. Terus kasih waktu. dikasih waktu di lokasi disediain tempat. Terus juga Masya Allah disupport. wah, support Masya banget, Allah. bener-bener support banget. Jadi sekarang udah lancar lah ya. Mancing lagi. Balik lagi. Kalau dibilang lancar ya alhamdulillah ya masih belajar ya. Tapi untuk PD-nya masih belum sih. Ya tapi setidaknya mau belajar itu udah paling penting sih sebenarnya. Ya, karena kan seorang muslim memang bukan cuma bersyahadat doang kan. Iya. Ada Tetap kewajiban-kewajiban yang lain ya. Sholat, apa namanya, Zakat, Zakat, puasa. haji. Puasa lancar nggak? Waktu awal puasa gimana? Alhamdulillah nggak pernah bolong. Ngerasa nggak? Aduh, berat juga. ya kan lo nih. pasti udah Iya kan? gede baru ngerasain kan. Kalau kita kan dari kecil udah terbiasa berlatih, gitu ya. udah berlatih. Waktu kecil sih bolong-bolong. Kalau misalkan berat ya enggak sih lebih. Enggak ya? Kalau misalkan dibandingin antara lapar atau haus gitu atau godaan-godaan lain,
Godaan yang lain. Lebih berasa haus kalau Oh aus, aus itu godaan lain. Dia godaan lain deh pokoknya. Dia nggak boleh ngeliat yang gimana sih? Udah. Nanti dikira gue ini. Lah, yang bener kan? Tadi kemarin lo bilang itu nggak? Itu kan lu. Tapi bro, sunat kan? sunat. Enggak maksudnya sebelum apa? Sebelum. Oh sebelum ya? Sebelum sunat kapan ya? SMP. Oh SMP udah sunat Oh, ya? jadi sebelum lo Enggak, ada cerita lucu tuh soalnya. Ada yang orang Polandia kalau nggak salah. Yang si William Oath. Nggak tahu ya lo ya? Oh kayaknya pernah denger deh. Dia kan ke Indonesia tuh. Dia kan mualaf dulu. Mualaf dulu. Belum sunat tapi. Lucu tapi udah tua bro. Oh iya. alot dong. Itu bener-bener disunat di depan. Bukan, maksudnya abis sunat dia cerita ke si Ari kan. Ari cerita sama gue denger ceritanya ngakak gue. Udah tua tapi. Ya Allah. Oh gitu pernah lihat deh yang di vlognya Ari ya? Iya. Yang fighter ya? Betul Iya fighter, kan? yang fighter. Iya fighter kan. Lo kebayang kan udah fighter, tatoan. Belum sunat. Belum sunat. Waktu sunat dia lari-lari. Pegang-pegang Untung tuh sarung. dokter. Untung tuh dokter nggak dipukul sama dia. Iya. Aduh, Masya Allah. Bro, gimana nih Masya Allah ya. Alhamdulillah ya sekarang udah punya 2 anak, Alhamdulillah ya. Terus Cika juga, lo udah 4 tahun ya pernikahan juga Alhamdulillah. Lo gimana sih memaknai sebuah keluarga ini? Banyak orang yang berubah, termasuk gue nih ya. Gue kan Alhamdulillah ketika gue nikah, gak tahu kenapa, apalagi ketika anak ada gitu ya, gue langsung aduh gue harus jadi lebih baik nih gue. Bagaimanapun juga nanti anak kan mencontoh kita gitu kan. Betul. Terus nanti kalau termasuk belajar agama gue. Karena bisa jadi anak kita kan awal-awal kan pasti nanya sama kita juga gitu. Betul. Jadi bahasanya oke, ketika nikah gue akan benar-benar insya Allah mencoba untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau lo sendiri gimana ketika lo nikah sama Cika? Terus apa yang lo pengen kayak ngerasa gue pengen kayak gini nih, gue pengen kayak gini nih gitu. Cika sih pengaruh baik banget ya. Masya Allah. Dia ngebuat gue menjadi lebih baik lagi. Selain dia juga menjadi seorang istri yang baik gitu ya, dia take care gue banget. Ya dia benar-benar suportif ya. Jadi seorang istri benar-benar suportif banget. Apapun yang mau gue lakuin, asalkan itu emang untuk kebaikan, dia pasti dukung banget sih. Oh Masya Dia Allah. pasti dukung banget. Dan itu memang sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan hal seperti itu. Iya, soalnya kan emang ya lingkaran terdekat kita ya keluarga kita kan. Betul. Ya, Sampai akhir hayat kita yang paling suportif ya keluarga kita. ya pasti. Ya makanya penting banget sih untuk apa namanya support pasangan. Seperti keluarga, lingkaran terdekat kita lah. Lo sama Cika di rumah siapa yang lebih Dominan. bukan dominan lah itu. Kayaknya si Cika. Wih jangan salah bro. Apa? Jangan salah. Cika emang. Lu gak sama lu bro ngomong kayak gitu. Karena di kita juga begitu. Itu artinya sayang istri kok. Nggak takut. Tapi dia lebih. Nurut aja. Nggak takut kok sama istri nggak. Cuman istri lebih berani. Kalau di rumah maksudnya kayak maksudnya urusan rumah tangga terus itu biasanya memang banyak musyawarahnya atau memang ada rules yang memang nanti kita waktu udah sebelum nikah nanti waktu nikah kita kayak gini ya. Itu memang udah dibikin atau memang ada panduan ya artinya kita kan ketika nikah juga ada ilmunya yang kita pelajari terus kita ikuti itu. Gimana kalau di keluarga lo? Nggak ada rules yang konkret gimana ya. Kita ya selagi berjalan aja gitu. Kita bermusyawarah juga pastinya, kita diskusi. Banyak diskusi, kita komunikasi soalnya penting banget ya. Itu banyak diskusi. Ya mungkin emang hebatnya wanita ya.
Multitaskingnya jago banget bro. Dia tahu banget istrinya bakal nonton ini. Dia tahu banget. Ini disanjung-sanjung biar. Tapi serius, kalau gue ya, buat gue sendiri gitu. Oke, ada kerjaannya urusannya, ya udah fokus kerjain itu sampai kelar gitu kan. Udah fokus itu. Iya. Tapi kalau Cika dia kerja ngurusin jadwal sekolah anak lah, jadwal pijit anak lah, urusan rumah, pokoknya perintilan-perintilan semuanya itu ada di kepala dia gitu. Ya, Nah, Masya Allah. jadi sekarang kebiasaannya kalau mau tanya apa-apa tanya ke Cika gitu. Ini jangan-jangan bukan istri, asisten. Merangkap kayaknya. Tapi kalau perempuan udah multitasking Tapi sih ya. emang iya sih ya. Kita kadang-kadang juga suka iya ya. Gak kepikiran ke situ ya. Kita kan ya pasti ngurusin kerjaan, Iya, kerjaan. iya, Ini kan iya. dia kan ngurusin Ngurusin kita semuanya, juga, kita juga gitu. Itu paling berat kayaknya. Apalagi kalau yang minta-minta 2 gitu kan. Iya. Oh iya. Bro, ini gue jadi inget waktu lo dulu yang sinetron apa yang ke FC itu apa? No, siapa takut jatuh cinta? Siapa takut jatuh Emang cinta. siapa yang takut? Nggak tahu. Itu waktu itu KFC itu tahun 2000 2002. 2002. Gue belum lulus SMA gue. Tapi lu memang dari dulu emang udah main sinetron bro ya? Dari Dulu sekolah? Ya mulainya umur berapa? Dari SMA sih awal-awalnya. Jadi itu sinetron awal tuh inget banget. Jadi bintang tamu main satu episode di sinetron Jin dan Jun. Gue SMP kayaknya Jin dan Jun. Iya SMP Iya kan- SMP. kan Iya, temen bener. lu tuh yang- SMP SMA. Iya Sahrul. Sahrul Gunawan kan? Iya Mas Sahrul Gunawan. Itu bener-bener nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa. Wah diomelin banget sama sutradara. Lu bego banget sih gitu. Tahun berapa? 90-an berarti ya? Iya 90-an. Lo memutuskan untuk main sinetron itu emang lo yang mau, apa orang tua yang mau, apa coba-coba? Dari orang tua sih. Kan bokap kan ada salon segala macam gitu. Ya lingkungan pertemanannya ya dunia entertainment gitu kan. Oke. Bokap juga ada bridal waktu itu. Oh. Jadi ya support ke PH gitu, kostum segala macem, bridal dan sebagainya. Nah dari situ ya mungkin kenal sama waktu itu. Produser gitu-gitu ya. Nah, di Multivision waktu itu. Oh, dulu sih Parah. yang Iya. Situ akhirnya ya udah coba main sinetron. Oke, 1 episode gitu. Udah sejak itu kapok gue. Kapok. Asli kapok dia. Karena diomel-omelin ya? Iya. Wah, gue kacau nih gak bisa nih kayak ini. Enggak mau lagi. Kapok. Nggak serius, tapi akhirnya gimana? Maksudnya kan lo Akhirnya kan tetap ya, eksis kan? agak waktu itu udah enggak On off ya waktu itu ya? On off. Nggak habis dari Jin dan Jun? Itu Berhenti dulu? Berhenti, sama sekali berhenti sampai akhirnya setelah lulus kuliah. Oh. Setelah lulus kuliah baru Jadi sinetron yang Siapa Takut Jatuh Cinta itu baru lo on lagi atau baru on lagi. Oh. di on langsung meledak? Langsung meledak ya? Ya enggak juga sih. Nggak, langsung on fire lah itu waktu itu. Iyalah, sinetron salah satu sinetron yang dinonton banyak orang itu. Siapa aja? Lo sama? Indra Bruggman, Indra Bruggman. Jonathan Frizzy, Sama Veteran Steve ya? Emmanuel. Steve Emmanuel. Berempat. Apalagi FC kan lagi jaya-jayanya. Iya, waktu itu lagi heboh Ini banget kan. Wacele. Iya dia Kecele kayak. Itu berapa episode bro? Waktu itu kan masih weekly kan? Weekly. Berapa kayaknya setahun ya? Setahun ya? Setahun doang kok kemarin. Tapi itu dari situ kan jadi banyak meet and greet, terus ayah kemana acara apa gitu ya? Itu banget yang pakai tank top. Zaman-zaman itu ya. Ya alhamdulillah setelah itu ya dipercayalah untuk syuting lagi. Akhirnya bisa ya. Akhirnya alhamdulillah bisa. Apa yang membuat lo jadi percaya diri? Kan lo kan sempat trauma tuh, keluarga diomelin lo ngerasa nggak bisa. Sampai sekarang akhirnya lo jadi masuk lagi. Apa yang membuat lo percaya diri untuk masuk lagi? Duit bro. Sama ujung-ujungnya. Udah bro. Udah.
membuat gue percaya diri gitu ya. begitu dapat gaji pertama gitu. Weh, jajan nih. Kayaknya gue harus pinter nih. Mau nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya harus bisa gitu. Ada senioritas nggak waktu itu? Maksudnya kan Zaman itu ada, masih. Ada ya? masih, Itu zaman itu masih. si ini yang paling ya, senior siapa waktu itu berarti? Brookman lah ya. Brookman, heeh. Oh tapi Brookman nggak kayak gitu ya, maksudnya Brookman kan baik banget kan? Baik banget. Cuman ya maksudnya senioritas ya dalam hal baik sih, kita yang sebagai junior ya kita benar-benar respect sama senior gitu. Oh oke. Ya kita on time, kita ya melakukan kesalahan sedikit mungkin. Yang kayak gitu-gitu lah. Ya. Kan habis itu lo syuting lagi, ada syuting-syuting yang lain tuh, ya kan? Sampai lo masuk Sinemart ya? Iya. Masuk Sinemart, sinetron lo yang apa naik motor-motor apa? Kalau yang Sinemart itu pertama kali masuk Sinemart di yang Siapa Takut Jatuh Cinta itu. Dulu jadi anak sinemaan. Sebelumnya kan awalnya di Prima. Oh dulu Prima. Iya, Pak Utoyo, pecahan memang kan. Pak Utoyo, Pak Leo gitu kan. Terus Pak Leo pecah, ayo ikut sini. Honornya gimana Pak? Lu mau berapa? Oke. Ya, sejak saat itulah di Sinemart akhirnya. Lu berapa tahun berarti ya lu? Lama lo dia. Kalau Jin dan Jun aja di awal karir, walaupun berhenti ya, sampai akhirnya lo kuliah, terus lo syuting lagi, itu 2002 lama lo. Ya sekitar segituan. Lu umur berapa sih sekarang? 81. 81. 81 berarti 41 sekarang ya? 42 ya? 42. Oh dari atas 40 nih. Iya. Pala 4 ya. Malah beda berapa tahun berarti sama Cika? Majikan. Belasan kan? 12. 12 tahun ya? 12 tahun. Dude sama Kalau lo Mesirin 7. Beda Om 7 yang ya. itu? apa itu? Yang mana sih? Yang mana sih? Tidur di luar sama keset. Kadang-kadang ente. Kok pada nepak jidat semua sih? Kenapa? Kandang kucing gue ntar. Ini minum ya? Thank you. Aduh, Masya Allah dah. Seru ya kalau misal kita bayangin sinetron-sinetron dulu ya. Dan sinetron dulu kan beda ya kalau ketika kayak syuting sinetron stripping ya. Kalau stripping kan kejar tayang. Kalau lu sinetron waktu yang siapa takut jatuh cinta. Yang apa namanya itu yang FC itu kan itu weekly kan? Masih weekly. Masih weekly. Itu kan syutingnya seminggu satu episode gitu ya. Ya tapi satu episode bisa 4 hari syutingnya. Iya bisa 4 hari. Maksudnya lebih sehat gitu loh. Enggak juga ya? Zaman itu pulang pagi terus. Kayaknya belum ada syuting sehat deh waktu itu. Itu tetap ya maksudnya karena Tetap. malah santai-santai ya syutingnya. Itu juga gue bingung. Ini berangkat pagi pulang pagi, tapi hasilnya ya begitu ya seminggu gitu, tayangnya seminggu sekali. Jadi mendingan stripping ya? Kayak kalau stripping Lebih banyak nih. lebih cepet kayaknya muterannya. Iya, apa jalan pagi pulang pagi tapi Hasilnya jelas gitu ya. lumayan kan ya hasilnya satu jelas. hari 2 episode Iya, gitu. iya, benar. Kalau ngomongin sinetron nggak akan habis apalagi. Lo tahun berapa masuk sinetron? 2001. 2001. Oh 2001. Oh, lebih ini lagi deh. Iya. 2001. Oh 2001 hard kan? Enggak, 2001 gue mulai yang sama Raffi itu. Apa sih sinetron? Yang mulai sinetron tuh 2001-an gue. 2001 2002 lah. Dia mulai casting 2001. Dia kan tahun 90-an, Ji. Senior ini kita. 97. 90 juga cuma sekali, Bro. Kapok lagi. Siapa takut 2002 ya 2000. Siapa takut jatuh cinta? 2002 kan. Ya, gue tahun segituan juga tuh. Gue mulai karir juga. Masya Allah. Yang sama Raffi. Jadi kalau misal yang dulu tuh, tapi alhamdulillah ya maksudnya kayak lo, Brookman sekarang malah udah nggak sinetron ya? Masih sih kadang-kadang. Udah nggak? Udah bisnis. Udah bisnis. Kayak Wisnu itu kan dia udah santai kalau Wisnu juga. Dan dia ada. Amin. Setahu gue juga Indra. Santai tapi dia kejar target ya. Kejar target. Si Indra juga udah, dia kerja itu kan, waktu dulu garmen juga kalau nggak salah. Siapa Ijong? Indra. Oh Indra, iya dia kan, dia ada kan? ini Muslim fashion juga. Iya kan, Muslim Iya. fashion juga. Itu udah lama sih yang setahu gue. Kalau Ijong sih masih syuting lah ya. Masih. Oh iya masih di Smart kan. Masih. Terus
waktu itu gue tanya sama Indra juga bilang, gue memang gue berdoa sama Allah agar dari entertainment gue ada ganti yang lain gitu loh. Karena ternyata beliau tuh introvert ya ternyata ya. Oh ya? Gue gak tahu. Lu gak tahu ya? Dia bilang sama kita waktu itu. Oh gitu ya? Gue tuh orang introvert, gue tuh sebenarnya males rame tuh males segala macem. Dan Masya Allah masuk juga dia benar-benar akhirnya buka usaha itu dan dia nyaman dengan usahanya dia sekarang gitu loh. Kalau lu gimana usaha? Usaha ya Katanya mau buka ini baju anak nih, mungkin bisa promoin baju di baby, sini. baju baby. baju baby ya. gue mesti banyak belajar nih sama sama ibu-ibu kita sama bapak-bapak ini juga nih. Itu emang mau kapan itu? Mau bikin Kemarin ini sih udah bikin namanya juga sih, namanya udah dipatenin ya. Oh dipatenin? Udah boleh disebutin dong. Udah boleh dong. Udah. Tapi ya itu dia untuk produksinya masih on proses lah, masih mencari tempat pabrikannya yang cocok. Ya Maklon lah ya gitu ya. Kita boleh lah tuh telepon ibu-ibu ya. Ya, Shiren Kia. Shiren Kia. Bener. Ya semoga sukses lah. Rencana buka itu kapan? Target pastinya sih belum. Tapi tahun ini kan lah ya. Rencananya sih gitu, rencananya. Ya kita doakan ya, semoga berhasil, semoga lancar semua, sukses. Insya Allah. Masya Allah. Bro, makasih banyak ya. Thank you. Makasih banyak nih, ini udah luangin waktu. Iya, Tentu jarang-jarang. Iya susah loh dia. Wis. Dan jarang ada loh di tempat-tempat lain. Iya. Oh paling waktu itu di Ari ya. Iya. Ari pernah ya waktu itu ya. Thank you bro. Thank you Roger. Insya Allah mudah-mudahan nanti kapan Cika bisa kita undang tapi Ibu-ibu, The Sisker Podcast. Siap. Insya Allah. Siap. Oke, thank you. Teman-teman, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Roger bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.